Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam. Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini hadir Kordif Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Bahari. Yang hormati Kabak Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati pula Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara yang telah berkenan hadir di kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk ngobrol bersama, berdiskusi bersama. Adapun tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu problematika pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Berhubung di sini juga telah hadir pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Bahari sebagai pemantik diskusi. Olehnya itu kami persilahkan kepada Pak Kordif untuk menyampaikan, memantik diskusi ini agar bisa menjadi lebih menarik dan banyak hal yang bisa kita diskusikan. Untuk itu waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Pak Kordif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi, saya lihat belum ada yang masuk ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang sempat membersamai ngobrol Kamis pada hari ini. Yang saya hormati seluruh jajaran staf Bawaslu Kabupaten Kota maupun Provinsi yang sempat membersamai ngobrol Kamis pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa mudatan bilisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dalam menjalankan aktivitas kita. Saya kira kegiatan ini adalah kegiatan kita semua untuk mengaktifkan kelembagaan kita di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira terkait dengan materi hari ini, terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, saya kira ini adalah bagian dari tugas kita sebagai pengawas pemilu yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan salah satunya adalah pertama yang menjadi kewajiban kita sebagai pengawas pemilu adalah mengawasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Selain dengan pengawasan pemilu yang di masa tahapan ini, di luar masa tahapan, maka kewajiban kita adalah mengawasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi publik, baik itu di masa tahapan maupun di masa non tahapan. Karena di masa tahapan non tahapan ini adalah menanam, menabur benih untuk pada saat di masa tahapan kita bisa memanen hasilnya. Yang berikutnya adalah bagaimana sahabat-sahabat mengkoordinasi di seluruh jajaran masyarakat untuk sama-sama mengawasi mengawasi di masa yang akan datang. Yang berikutnya, kemudian di masa pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini juga ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai pengawas pemilu. Yang pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahan itu dilakukan bukan cuma mengeluarkan himbauan, tetapi meningkatkan juga partisipasi publik bagaimana caranya untuk publik itu bisa melaporkan atau turut aktif dalam mengawal jalannya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Misalnya saja, kalau ada masyarakat yang belum terdaftar,
atau yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar dalam DPT tapi belum masuk. Jadi dia aktif melaporkan baik di Komisi Pemilihan Umum maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan hal-hal lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang berikutnya adalah mengawasi langsung. Mengawasi langsung ini kan bisa saja kita melakukan kayak coktas sekarang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, itu kita lakukan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di semua jenjang yang ada, baik mungkin kalau provinsi melakukan atau kabupaten kota yang melakukan di tingkatan kabupaten. Bawaslu provinsi melakukan monitoring dan supervisi oleh jajaran kita di kabupaten. Yang berikutnya, kita juga secara kelembagaan untuk melakukan ini kita lakukan bukan cuma di masa non tahapan, tetapi di masa tahapan juga kita sering lakukan, yaitu uji petik. Uji petik ini adalah mengecek lokasi-lokasi yang memang kita duga orang-orangnya belum terdaftar atau sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT. Ini juga kita ngecek dan kita tanyai langsung, baik itu secara random maupun langsung penunjukan langsung di wilayah-wilayah yang kita anggap itu bermasalah terkait DPT. Yang kedua, yang berikutnya adalah pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini melibatkan seluruh masyarakat untuk aktif melaporkan diri atau membuat masyarakat sadar pentingnya terdaftar dalam DPT itu sendiri. Jadi saya berharap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bisa menumbuhkan masyarakat untuk serta-merta misalnya masyarakat bisa melaporkan langsung ke lembaga pengawas pemilu yang ada di wilayah kabupaten terkait dengan misalnya tadi saya sampaikan bahwa ada yang belum terdaftar di dalam DPT, kemudian atau yang masyarakatnya belum terdaftar dalam DPT. Ini penting kita lakukan karena di masa tahapan yang akan datang bisa jadi itu menjadi sumber data ketika pada saatnya tahapan dimulai di wilayah kabupaten kota pada saat pemilu maupun pilkada. Jadi saya berharap seperti surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum, saya kira ada instruksi untuk membuat posko-posko pengaduan di wilayah baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi saya berharap Bawaslu kabupaten sudah paling minimal membuat spanduk bahwa di Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten kota ada posko pengaduan terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi saya berharap kerjasama kita semua yang ada di wilayah kabupaten kota untuk selalu aktif dalam menjalankan tugas, khususnya Bawaslu kabupaten kota yang akhir-akhir ini masih melakukan pengawasan coktas di wilayah kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten saya lihat masih sementara menjalankan itu. Dan ini adalah bagian dari tugas dan kewajiban kita yang harus kita awasi dan harus kita pastikan data-data ini sesuai dengan regulasi yang diatur di peraturan perundang-undangan. Jadi saya berharap kerjasama kita semua, baik jajaran komisioner maupun seluruh jajaran staf kerjasama, dan insya Allah juga sesuai dengan rapat koordinasi nasional kemarin terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, dan kemarin ini belum ada anggaran terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, khususnya uji petik, dan insya Allah menurut arahan Bawaslu RI di minggu terakhir insya Allah akan ada anggaran terkait dengan uji petik pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi saya berharap jangan kita lelah, jangan kita bosan, karena ini tugas dan kewajiban kita sebagai pengawas pemilu memastikan daftar pemilu berkelanjutan yang tujuannya sebelum tahapan pemilu itu sudah lebih mutakhir atau kekinian lah, kira-kira begitu. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan, nanti mungkin akan diuraikan lebih detail oleh narasumber terkait dengan hal-hal yang perlu kita lakukan
di pada pemutahiran daftar pemilu berkelanjutan khususnya per Bawaslu 1 tahun 2025. Saya kira itu saja mungkin moderator, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Sulawesi telah beri waktu yang telah diberikan untuk memang kita kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya akan langsung mempersilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Hasni kami persilakan waktu dan tempatnya. Iya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Kabak dan staf Bawaslu Provinsi Tenggara. Problematika pengawasan Problematika jaringan. Tidak kedengaran. Hilang. Nggak kedengaran, nggak kedengaran. Ini namanya Sama tim, tidak kedengaran. jaringan. Berada di mana kah ini orang ini? Hilang jaringan mungkin, Pim. Ganti Pak Karman saja kalau begitu. Narasumbernya. Enggak, Bang Karman. Asik. Tambah segar pimpinan. Cocok, Pim, cocok. Bang Karman saja. Pimpinan tambah segar. Segar dilihat. Senior Kupanai, Bang Karman. Aisyah. Minto aja juga Pak Karman. Aisyah Indriani, istri Rasulullah. Kacau diskusi nih, kacau diskusi. Woi, kalau ini Raul. Mungkin Coba dikontak Pak Sahar. Bang Aman saja Pim yang anu. Jadi kematian. Sabotase itu. Teman-teman bagaimana nih? halo. Halo, mungkin sudah didengar? Muslimah yang sabotase. Kurang besar volumenya, Bu. Namuda dari Busel. Halo. Halo. Halo, Bu Hasni ini posisinya di mana kah? Halo? Itu bilang di kantor. Di kantor, Pim. Bu Hasni di kantor? Iya, di kantor. Saya kira bagus jaringannya kalau di kantor. Kurang bagus ini. 2 hari ini terkendala tuh jaringan. Makanya kalau pinjam pakai kantor, pinjam dengan jaringannya. Kenapa Pak Andi paling bagus jaringannya? Pak Muslim Anda hacker kayaknya ini. Pak Andi yang ganti dulu Pak Andi. Ya, Pak Andi sepakat. bagus jaringannya. Iya, nanti.
kalau sini bagus. Di sana enggak bagus. Coba cek di Coba suruh bergeser Posisi tempat untuk dulu posisi. nih. Buas nih. Halo, sudah didengar? Sudah. Baik. Oh iya, baik. Saya pakai HP itu silahkan. Ya menggema kakak. Iya, ya. Iya, saya lanjut Pak Leng. Kalau sudah terdengar, ya, saya lanjutkan bahwa tentu dasar hukum kita dalam melaksanakan pengawasan PDPB adalah PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 tentang perluasan penggunaan data pemilih dan ada surat keputusan KPU RI tertanggal 10 September 2025 tentang persiapan rekapitulasi DPB triwulan 3 tahun 2025. Sebelum kita lanjut materi itu, kita harus mengenal dulu apa itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini biasa disingkat dengan PDPB adalah untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan dan telah disinkronisikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Nah, apa fungsi PDP di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama menyesuaikan dinamika di sini agenda upaya memastikan antar pemilih saling Masih kurang jelas suaranya. Tidak kedengaran suaranya Bu Hasni. Tidak kedengaran suaranya, Bu Has. Tidak kedengaran suaranya Bu Hasni. Sudah. Wah. Recording in progress. Ya. Bu Hasni tidak kedengaran. Ini untung kita lihat muka-mukanya di Zoom-nya kita ini. Staff-staffnya yang manis-manis, Pak. Kalau malas kita ini. Tidak kedengaran. Ada gambar tiada suara, Bu Has. Ada gambar tiada suara. Ya, halo. Ya, Abdul Haris kemarin. Ya. Halo, sudah bagus ya? Kedengaran. Nggak bagus juga, nggak bagus. Gimana, Di? Mau bergeser ke lalu masih jauh deh. Ya, coba matikan dulu baru masuk. Sudah, halo. Apa sudah? Di ruangan staff. Kacau pesta. Bergeser dulu, Pak Leng. Iya, coba Bergeser ke puncak Molasi. Itu ambil. Sini, mari. Bergeser di puncak Molasi, Bu Has. Bagus jaringan nih.
Remote controlnya itu ada di sana. Di sini adalah bagaimana upaya memastikan daftar pemilih selalu valid, akurat, dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Sesuai nyata di masyarakat melalui perubahan data pemilih secara terus-menerus sesuai perubahan data kependudukan. Fungsi yang kedua adalah menyediakan data pemilih yang mutakhir bagi semua tahapan pemilu atau pemilihan. Maksudnya adalah data pemilih harus selalu diperhatikan sehingga pada setiap tahapan pemilu atau pemilihan tidak ada lagi data ganda, pemilih fiktif atau pemilih yang kehilangan hak pilih. Nah, urgensi PDPB ini itu sangat penting. Yang pertama adalah menjamin akurasi data daftar pemilih. Artinya bahwa kita memastikan yang digunakan dalam pemilih benar-benar valid, mutakhir, dan sesuai fakta di lapangan. Nah, akurasi ini penting supaya tidak ada orang yang berhak memilih justru hilang di dalam daftar pemilih atau orang yang sudah tidak berhak memilih malah masih terdapat dalam daftar pemilih. Urgensi yang kedua adalah mengurangi potensi konflik dan gugatan hukum dalam konteks pemilu. Berarti bahwa kita sebagai Bawaslu harus melakukan langkah-langkah pencegahan supaya proses penyelenggaraan pemilu tidak menimbulkan banyak sengketa proses atau gangguan hukum dan peserta pemilu maupun masyarakat. Urgensi yang ketiga adalah meningkatkan legitimasi hasil pemilu atau pemilihan, artinya bahwa tingkat penerimaan dan kepercayaan publik atau masyarakat terdapat hasil pemilu atau pemilihan. Nah, jika hasilnya dianggap adil, transparan, dan sesuai aturan, maka legitimasi tinggi. Sebaliknya, jika perlu kecurangan, maka legitimasi rendah. Permasalahan utama di dalam daftar pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Di sini saya bagi dua, yaitu tantangan administratif dengan tantangan teknis. Tantangan administratifnya adalah yang pertama, integrasi antar lembaga belum optimal antara KPU, Dukcapil, dan Bawaslu. Artinya bahwa proses menghubungkan dan menyelaraskan dan berbagi data antar instansi pemerintah maupun pihak terkait agar informasi yang digunakan konsisten, akurat, dan mutakhir. Ini semua disebabkan oleh standarisasi berbeda di mana setiap lembaga punya sistem format dan aplikasi sendiri. Keterbatasan teknologi server jaringan atau aplikasi terhubung. Termasuk juga ego sektoral, ada lembaga yang enggan berbagi data karena alasan kewenangan atau keamanan. Kualitas data tidak sama, misalnya data kependudukan di Dukcapil tidak cocok dengan data pemilih di KPU. Dampak dari semua ini adalah tentu akan terjadi duplikasi data, inkonsistensi informasi, di mana satu orang tercatat berbeda di beberapa lembaga. Proses lebih lambat karena verifikasi data harus terus berulang. Terus potensi penyalahgunaan jika data tidak terkontrol dengan baik. Tantangan teknisnya, di mana ada data ganda, yaitu satu orang terdaftar lebih dari satu kali, pemilih fiktif, di mana data orang yang tidak pernah ada, dan pemilih tidak dikenal, di mana data ada tapi identitas keberadaan orangnya tidak bisa dipastikan. Tantangan teknis kedua adalah infrastruktur ilmu teknologi belum merata. Artinya bahwa ketersediaan dan kualitas sarana teknologi informasi belum sama di semua wilayah, terutama di Konawe Selatan ini belum merata. Tantangan teknis ketiga adalah akses dan partisipasi warga masih minim. Ini menandakan bahwa tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi, pelayanan, maupun fasilitas publik.
Apa dampaknya jika daftar pemilih, pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu bermasalah? Yang pertama, hak pilih masyarakat terabaikan. Yang kedua, penurunan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Yang ketiga, potensi sengketa semakin meningkat. Yang dampak yang keempat, partisipasi masyarakat menurun akibat tidak terdaftar. Yang kelima, peningkatan biaya atau waktu akibat korelasi daftar pemilih berulang. Yang keenam adalah kesenjangan data antar lembaga. Contoh kasus, pemilih meninggal masih tercatat dan masih mendapat undangan untuk memilih. Data penduduk pindah belum terakses secara sistematika. Sebaiknya di lapangan kita harus melibatkan keterlibatan RT RW aktif dalam pelaporan warga, pemanfaatan aplikasi pelaporan digital oleh masyarakat, dan termasuk juga koordinasi aktif KPU, Dukcapil, dan Bawaslu secara berkala. Strategi perbaikan yang saya tawarkan bahwa yang pertama, digitalisasi pelaporan perubahan data baik melalui mobile app atau portal online. Yang kedua, penguatan koordinasi lintas lembaga secara formal dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah sosialisasi aktif kepada masyarakat terkait pentingnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan yang keempat, pengawasan partisipasi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Yang kelima adalah monitoring evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan di daerah masing-masing. Mungkin terima kasih, sampai di sini saja materi yang bisa saya bawakan hari ini. Jika ada masukan maupun pertanyaan akan saya coba jawab, akan tetapi jika jawaban saya kurang memuaskan karena saya bukan pemuas, maka pertanyaan tersebut akan saya tampung dan akan saya jadikan daftar inventarisasi masalah atau saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kordif atas pemaparan materi sampaikan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir ini karena kendala teknis tadi berkaitan dengan jaringan. Sebenarnya dari tadi pagi kami sudah mengecek kondisi di aula kantor kami tadi, dan saat uji coba tadi bagus jaringan, tapi sampai awal-awal pembukaan masih bagus, mungkin karena di bawah-bawah angin jaringannya sehingga dia hilang-hilang. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Adapun pada kesempatan ini diskusinya mungkin kita bagi dalam 2 sesi atau lebih, nanti kita akan menyesuaikan. Adapun di sesi pertama kami memberikan kesempatan kepada 3 peserta untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat-pendapat terkait dengan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Olehnya itu kesempatan kami berikan seluas-luasnya kepada peserta kegiatan hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, baik itu bertanya atau menanggapi atau menambahkan materi terkait pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, silakan diaktifkan mikrofonnya dan menyebut nama kabupaten kotanya. Nama dari status. Kira-kira suara. Hah? Remote di sini. Jangan sampai kita bicara tidak kedengar. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan kami persilakan. Hanya ya, Mas, enggak ada. Ya, sudah paham semua, Tim. Karena dilakukan sehari-hari. Kalau tidak yang tanya, saya mau tanya paling kalau mau tanya 17 kabupaten kota ada
spanduk pengaduan masyarakat di tiap kabupaten? Untuk Beton Tengah sudah ada PIM. Di kantornya maksudnya di depan kantor ada? Ada Semua. PIM. Semua Ada. Bawaslu kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara ada? Siap, Posko Kota aduan Kendari. PDPB, pemutahiran daftar pemilih. Kota Kendari, Kota Kendari ada PIM. Wakatobi. Wakatobi siap. Apa siap apa Ada. maksudnya? Wakatobi ada PIM. Oh iya, itu jawabannya, maksudnya bukan siap. Wakatobi ada. Buton Utara? Ada. PIM. Utara? Ada PIM. Zona Utara? Kolaka ada PIM. Saya belum tanya Kolaka. Saya bilang memang PIM. Sebelum saya ditanya. Konsel yang bawa narasumber ini. Adakah? Dipasang di mana? Kalau di depan kantor itu jauh masuknya jadi tidak kelihatan. Tidak pindian di pagar luar. Muna Barat. Muna Barat ini. Pak Karman tadi ribut. Mana itu? Memang kalau ketua ada sopirnya. Muna Barat ada PIM. Lagi perjalanan. Oke, bandara. Wakatobi ada PIM. Buton ada di sini? Sambil kerja ini PIM. Pelan-pelan. Beres-beres. Buton, bukan Wakatobi kita tanya. Kita tanya Buton Wakatobi ada. lama dia jawab. Baru. Marai pimpinan, marai. Buton sudah Kemudian ada PIM. Kota Bau-Bau Izin, ada PIM dipasang di mana di Bau-Bau? di depan PIM. Depan bagian mana? Karena dia itu kalau tinggi begitu susah dilihat itu. Depan sebelah kanan PIM. Ada pas di depan pintu. Depan kantor. Kolaka Utara? Ada nggak itu Kolaka Utara? Kolaka Utara? Nggak ada ya? PIM. Hadir PIM. Ada apa? Hadir PIM. Kita tanya ada, hadir. Apalagi? Bombana, Pak Ketua ada? Halo, Bombana? Halo? Tidak ada mi orang ini. Tidak ada mi yang... Siap PIM. Kalau saya lihat sudah ada. PIM. Kalau Coktas di semua kabupaten sudah jalan atau sudah berakhir? Kolaka sudah berakhir PIM. Konservasi mau rapat KPU tanya. Pembana sementara berjalan PIM. Bombana sementara berjalan sampai Kota Kendari sudah sih. Dari hanya 1 kali dilaksanakan oleh KPU dan sudah kita awasi PIM. Tidak ada lagi yang lainnya. Dia. Koltim hari terakhir ini PIM. Koltim. Tapi ada pengawas pemilu yang awasi ya. Di mana PIM? Koltim. Buton Selatan? Buton Sudah ya? Selatan sudah untuk yang Copas itu sudah putaran ketiga hari ini. Maksudnya sudah kali ketiga.
dengan yang pertama itu hari tanggal berapa itu hari? Tanggal 10/11 itu untuk satu kecamatan, sekarang itu kecamatan Sampolawa sampai dengan besok. Ada Bawaslu yang ikut Ada. serta. Mereka bagi 4 tim, kami juga menyelesaikan 4 tim. Ah. Kota Bau-Bau Coktasnya ada. Siap, ada Pim. Koltim aman, Koltim. Selesai, Pim. Buton Tengah Ada Pim. Buton Tengah sementara berjalan. Buton Utara tanggal 10 sampai 20 Pim. berarti belum selesai. Iya, masih ada 2 hari lagi. Itu sudah terlaksana atau sementara terlaksana atau bagaimana? Atau Masih sementara untuk Kuli Susu ini masih ada 2 desa. Tadi saya konfirmasi dengan teman-teman KPU. Rencananya besok baru akan diselesaikan, Pim. ada pengawas pemilu yang ikut serta? Bersama-sama, Pim. Oh iya. Kabupaten lain juga kan begitu kan? Ya, Pim, siap. Siap, Pim. Ya, Pim. Sabi. Sama pimpinan langsung. Moderator tidak ada yang bertanya ini Kak. Saya lihat banyak yang ini yang penggawanya Bawaslu ini tidak ada yang bertanya biar 1 orang. Coba koran tanya juga jangan. Tidak, pasang dulu. Jangan Pak Karman, Ibu Arnia yang narasumber koran tanyai semua. Bu Hasni tidak ada yang bertanya. Oh, sudah Kota Kendari. bertanya. Boleh juga ini. Moderator saya kembalikan. Siap, Pim. Terima kasih. Iya, sekali lagi kami sampaikan kepada, tapi sebelum itu mungkin ini telah hadir pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Haji Heri. Mungkin kami mohon arahan-arahan teknisnya terkait diskusi kita pada siang hari ini. Sesi Dali dan apa tadi? 25 bau-bau deh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, baik itu mau ditanyakan ataupun masukan-masukan, kami pada kesempatan pertama ini kami berikan kepada 3 peserta terlebih dahulu. Silakan aktifkan mikrofonnya untuk memperkenalkan diri. Kota Kendari. Mula Barat. Kota Kendari dulu. Baik, setelah ada 3 penanya ataupun yang memberikan tanggapan, yaitu ada Kota Kendari, dari Bawaslu Muna dan Muna Barat. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Kota Kendari. Silakan untuk menyampaikan. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota di 17 Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Saya hormat pula para staf yang juga hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini. Saya mungkin dari Kota Kendari tadi sudah sempat diabsen oleh pimpinan kita Bapak Hari tadi terkait dengan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota di pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, yang mana tadi telah disebutkan mengenai keberadaan posko aduan di kantor masing-masing.
Nah, tentunya kalau menurut kami bahwa keberadaan posko aduan di kantor Bawaslu di kabupaten kota itu masih perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya. Dalam hal ini sejak berdirinya posko aduan di kantor kami di Bawaslu Kota Kendari, itu sampai dengan saat ini masih belum ada respon dari masyarakat yang mengadukan terkait kendalanya di dalam pencairan data pemilih ini. Nah, bagaimana kira-kira menurut narasumber langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika posko aduan ini kita integrasikan dengan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan Perbawaslu 2 tahun 2023 itu tentang pengawasan partisipatif. Nah, kira-kira kalau kita integrasikan dengan itu program apa yang cocok kira-kira? Apakah kita masuk melalui pojok pengawasan yang kita pindahkan ke ruang publik, disertai dengan keberadaan posko di situ, atau mungkin ada kegiatan pengawasan partisipatif lainnya yang kira-kira dapat kita jadikan bentuk kegiatan yang dapat memaksimalkan keberadaan posko yang sudah kita dirikan itu. Sementara itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kordif atas partisipasinya dalam memberikan pertanyaan. Kemudian pada kesempatan berikutnya kami persilakan kepada Bawaslu Kabupaten Muna. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih moderator. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menyampaikan hal-hal yang perlu kita diskusikan. Mungkin saya langsung saja. Tadi narasumber telah menyinggung terkait dengan sinkronisasi pada tahap pelaksanaan pengawasan PPDB kita. Tetapi di Indonesia ini kan harusnya itu ada namanya satu data Indonesia yang harus terkoordinasi, kemudian terintegrasi, tersinkronisasi, dan terstandarisasi. Kemudian fakta lapangan yang selama ini selalu kita temukan adalah yang harusnya data ini tersinkronisasi yang sempat disinggung oleh narasumber tadi, ternyata dalam beberapa lembaga yang selalu kita koordinasi itu seperti Capil, BPS, itu terjadi perbedaan data, Pak. Bahkan setelah kita coktas kemarin, itu ada yang kita temukan orang yang sudah meninggal tapi belum dihapus, tetap masih aktif, tapi ada juga yang masih hidup tetapi dikatakan sudah meninggal dunia. Nah, ini kemudian selalu kita berulang menyampaikan ke Pak KPU, tetapi pada akhirnya kembali lagi. Olehnya itu saya menanyakan, atau kita bisa diskusikan bersama, adakah terobosan baru kita di Bawaslu? Apakah itu bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kita bicarakan ini? Saya kira itu mungkin sementara saya moderator, penegasannya adalah mungkin ini terjadi di semua kabupaten, bahwa hal-hal yang saya sampaikan tadi itu terjadi hampir semua kabupaten, Pak. Dan ini selalu berulang. Tetapi sampai saat ini kita belum ada solusi. Nah, kemudian ini yang harus kita diskusikan. Saya kira itu mungkin saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kordif Bawaslu Muna. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat Bawaslu Muna Barat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan kita megangkan bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, wabil khusus pimpinan Provinsi Kordif P2H Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang teristimewa dan selalu ada di hati kami semua. Mau gila saya. Winto saya takut. Yang terhormat
rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan Allah SWT karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk selalu hadir bersama pada diskusi Kamis kita yang hari ini membahas tentang topik problematika pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Teman-teman yang terhormat, narasumber kita hari ini saya kira sudah tidak asing bagi kita. Beliau memiliki pengalaman yang cukup luar biasa setelah 2 periode dalam dunia pengawasan pemilu. Di sini saya tidak memberikan pertanyaan, saya hanya minta saran, inovasi dan terobosan dari narasumber karena PPDB ini kan selalu berulang, ya, selalu berulang dan penuh dengan masalah yang tidak masalah teknis, masalah administratif, bahkan juga adalah masalah politis. Untuk itu bagaimana mungkin memastikan bahwa PPDB itu benar-benar inklusif dan bisa menaungi semua kelompok. Ya, mungkin ini ada saran-saran atau terobosan dan inovasi baru dari narasumber yang bisa kita jadikan rujukan bagi kita di kabupaten kota, apalagi bagi kita ini yang pengawas pemilu yang masih unyu-unyu. Saya kira itu saya kembalikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu peserta. Telah ada 3 pertanyaan dari peserta. Untuk selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu narasumber untuk menjawab ketiga pertanyaan itu. Untuk itu waktu dan tempatnya kami berikan. Atas pertanyaan maupun masukan yang diberikan kepada kami, saya kira untuk langkah-langkah pencegahan ini yang kita sudah lakukan selama ini adalah posko aduan, mungkin juga ada kita secara online untuk termasuk KPI juga sudah ada cek di online. Namun dalam hal ini bahwa langkah-langkah sebaiknya tentunya yang pertama mungkin kita aktifkan selalu dengan pengawasan partisipatif di mana mungkin di samping kita mendirikan posko, kita juga sering berkoordinasi dengan KPU dan kita turun ke lapangan termasuk dengan koordinasi dengan RT RW setempat termasuk kepala desa. Nah, kalau untuk posko pengaduan tentunya posko pengaduan ini memang sih tidak boleh dikata kalau untuk posko pengaduan di kantor municipal itu kan kurang yang biasa paling datang yang ada keperluan di kantor, sehingga yang kita lakukan adalah itu tadi kita perkuat koordinasi karena kita mau pasang juga posko-posko yang ada di lapangan itu kan anggaran kita terbatas. Nah inilah yang mungkin kendala kita selama ini untuk bagaimana kita melakukan pengawasan di lapangan, sehingga kalau kita yang perlu kita perkuat adalah sosialisasi dan partisipasi masyarakat, karena ini juga masyarakat harus kita dorong untuk aktif melapor termasuk perubahan statusnya mereka menikah, pindah domisili, anggota keluarga atau yang terutama yang meninggal. Terus yang mungkin langkah-langkah selanjutnya kita ini tentu untuk buka layanan posko PDPD ini jangan hanya pada saat mungkin tahapan yang kita lakukan layanan posko ini, tetapi harus kita laksanakan sepanjang tahun agar masyarakat
cepat menindaklanjuti terkait dengan perubahan data kependudukannya. Ya, saya kira itu. Terus yang Bawaslu Muna bahwa pada tahapan DPB ini tidak sempurnasi. Nah, ini memang kendala kita di lapangan, bahwa tentunya di dalam tidak sinkronisasinya lembaga ini, karena KPU juga punya data sendiri, Dukcapil juga punya data sendiri, bahkan kita biasanya tidak diberikan data oleh, apalagi Dukcapil, itu kita tidak bisa diberikan data. Kecuali kita datang membawa data dan kita suruh verifikasi, itu baru kita dilayani oleh Dukcapil. Tapi kalau untuk datanya tidak mungkin itu kita diberikan, karena alasan tadi bahwa itu rahasia daripada data pribadi orang. Nah, tentunya yang langkah-langkah yang harus dilakukan, tentunya kita lebih perbanyak koordinasi dengan koordinasi dengan Dukcapil, KPU, termasuk juga kita Bawaslu harus punya data tersebut. Nah, kalau kita juga sudah punya data DPT kita sudah ada, terus juga data kita punya data DP4 juga ada, tentunya ini bisa kita dapatkan di KPU, dan alhamdulillah Komnas Selatan itu mendapatkan data DP4 maupun hasil sinkronisasi dengan DPT by address. Kita sudah tahu, sehingga itu kita validasi oleh Bawaslu untuk mana yang hasil sinkronisasi oleh KPU dengan data DPT sebelumnya. Itu yang kami lakukan di di Bawaslu Korea Selatan. Nah, kalau untuk untuk sinkronisasi ini, saya kira itu tadi, bahwa kita harus bergerak sendiri, karena kalau untuk secara online itu tidak mungkin kita lakukan, karena tidak terkoordinasi, tidak tersinkronisasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, antara lembaga Dukcapil, KPU dengan Bawaslu, itu tidak ada suatu aplikasi yang bisa kita sinkronisasikan. Terus inovasi harus kita lakukannya, tentu kita harus jemput bola dalam hal ini. Mungkin apa yang kita dapatkan data yang data yang tidak ATNS atau apa yang kita seperti yang dilakukan oleh KPU sekarang adalah COKTAS, tetapi itu kalau kita mau ikuti KPU, itu tidak mungkin semua kita laksanakan, karena banyak, terutama di Korea Selatan, banyak data yang mau dicoktas, tetapi petugas itu terbatas, sehingga tidak mungkin kita lakukan sepenuhnya. Sehingga setelah kita coktas, tentu kita ulang dengan uji petik yang kita lakukan di istilahnya kita melibatkan pengawas, karena pengawas kita ini kan sudah tidak ada di kelurahan, sehingga yang kita akan lakukan adalah audit sampling data, di mana kita melakukan pengecekan acak ya secara periodik ya untuk memastikan kualitas data pemilih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah jawaban dari narasumber kita. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada penanya untuk memberikan tanggapan terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Di kesempatan pertama, Bawaslu Kota Kendari, kami persilakan untuk memberikan tanggapan balik. Ya, baik.
Belum kedengaran suaranya, Pim. Ya, baik. Tadi sudah kami dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi terkait apa yang telah kami sampaikan, utamanya mengenai keberadaan posko aduan ini. Kalau dari kami di Bawaslu Kota Kendari, ya penting terkait dengan keberadaan posko ini untuk kita integrasikan dengan salah satu program pengawasan partisipatif. Kalau kami di Kota Kendari, dalam waktu dekat ini kita akan mengalihkan pojok pengawasan yang tadinya berada di kantor Bawaslu Kota Kendari, juga posko aduan yang berada di kantor Bawaslu Kota Kendari, kita akan coba membawanya ke ruang publik melalui pojok pengawasan. Jadi kita akan membuat banner yang bertuliskan pojok pengawasan yang di dalamnya juga berisi informasi terkait dengan kelembagaan Bawaslu Kota Kendari dan disertai dengan keberadaan posko aduan di dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Kami merencanakan untuk program pengawasan partisipatif ini dilakukan kerjasama dengan 11 kecamatan yang ada di Kota Kendari, dan binernya sudah kami siapkan. Ya, kami mengharapkan kalau dari Bawaslu Kota Kendari program ini mungkin dapat memaksimalkan keberadaan posko aduan kita, di mana masyarakat dengan melihat posko aduan yang berada di kantor kecamatan ini dapat memicu respon dari masyarakat untuk terlibat aktif di dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Saya kira itu. Mungkin ya, terkait kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif lainnya, saya kira menindaklanjuti dengan surat dari Bawaslu RI terkait dengan kerjasama dengan Pramuka. Saya kira ini penting juga untuk dilaksanakan, tetap dalam waktu ke depan ya kami bersama pimpinan dan Kasek Bawaslu Kota Kendari itu akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Kendari, utamanya yang menjadi Warcap di Kota Kendari, yaitu Sekda Kota Kendari. Saya kira itu saja dari kami, dari Bawaslu Kota Kendari. Ini dari Pak Ketua, Bu Iman. Ya, saya kira itu saja dari kami Bawaslu Kota Kendari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kordif atas contoh-contoh atau kiat-kiat khusus yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga itu bisa kita terapkan bersama. Selanjutnya kami minta tanggapan dari Bawaslu Munah. Waktu dan tempatnya kami. Saya kira cukup, Pak Moderator, kan kita mau checking juga ini. Siap. Ya, selanjutnya kepada Bawaslu Munah Barat, kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Salah satu strategi sebetulnya untuk bagaimana pemutaran data pemilih berkelanjutan ini bisa efektif adalah dibukanya posko aduan. Ya, itulah salah satu strategi, karena untuk menciptakan pemilihan yang berinklusif itu kan artinya terbuka dan ramah terhadap disabilitas, salah satunya. Yang jadi masalah adalah, dan saya kira jadi masalah untuk semua kabupaten kota, bahwa posko aduan ini tidak efektif. Salah satunya adalah karena kurangnya kesadaran dari pemilih dan merasa apatis. Biar itu posko aduan ditempel di setiap jalan, setiap tiang listrik, kalau kesadaran masyarakatnya tidak ada, itu daftar pemilih pasti selalu ada masalah. Untuk itu mungkin ada kiat-kiat khusus, mungkin ada gimana strategi, gimana ini untuk menggerakkan hati dan kesadaran masyarakat untuk turut aktif. Misalnya ketika tidak terdaftar, dia ikut turun sendiri. Apakah kita harus pakai doti-doti atau bagaimana? Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami kembalikan kepada narasumber untuk menanggapi kembali apa yang disampaikan oleh para peserta. Saya kira
tadi yang seperti yang dikatakan Kota Kendari itu saya kira langkah-langkah yang sudah bagus, artinya paling bagus karena pos aduan itu harus dijadikan, tapi ditambah pojok informasi itu ke pojok pengawasan. Nah, saya kira untuk Muna Barat bahwa betul apa yang dikatakan saudara bahwa ini memang walaupun kita kita tempel di mana-mana, tapi kalau tidak ada kesadaran masyarakat itu tidak akan pernah terjadi, sehingga mungkin langkah yang harus kita ambil adalah tentunya publikasi hasil pengawasan yang secara berkala itu harus kita terus dorong dan harus kita sampaikan laporan hasil pengawasan daftar pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kepada publik melalui media sosial, website, ataupun kalau bisa ada buletin untuk setiap ini. Tetapi ini semua kan artinya masih jauh ya untuk kita laksanakan. Terus yang kedua bahwa kita harus meletakkan infografis data pemilih, di mana setiap penyajian informasi temuan pengawasan dalam bentuk mungkin visual itu agar mudah dipahami masyarakat. Tentunya ini juga didorong oleh sosialisasi kepada masyarakat. Terus mungkin yang kita harus lakukan yang ketiga adalah keterbukaan data kita, baik KPU maupun Bawaslu, sehingga Bawaslu bisa mendorong keterbukaan informasi terkait daftar pemilih agar bisa diuji publik. Karena jujur selama ini mungkin untuk keberadaan untuk DPD ini masyarakat itu belum terlalu memahami. DPD saja kadang kalau kita tempel di mana saja, KPU menempel di mana saja, itu kadang juga tidak direspon, sehingga kita sebagai Bawaslu yang perlu kita dorong adalah mungkin sosialisasi ini kepada masyarakat, baik mungkin di kelompok-kelompok masyarakat itu yang harus kita perkuat untuk sosialisasi tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Saya kira itu yang bisa saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah jawaban atau respon balik dari narasumber kita. Adapun sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, saya lihat di sini kembali lagi kami ingin menyapa pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, karena saya lihat ini hadir Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pak Haji Heri Iskandar. Mohon izin Pim, mungkin bisa memberikan arahan-arahan teknis. Bukan arahan, beliau mau bertanya itu. Mungkin jaringannya mungkin saya lihat tidak aktif, di unmute dan kameranya tidak aktif. Mungkin bisa kita lanjut. Iya, kita lanjut mungkin pada sesi kedua. Kami juga memberikan kembali 3 kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan saran-saran terkait dengan ya, pertama konket, ada lagi 2 lagi untuk di kesempatan kedua ini. Kolaka 1 lagi. Baik, kalau hanya 2, kami langsung saja memberikan kesempatan kepada Bawaslu Konawe Kepulauan untuk menyampaikan pertanyaan maupun kiat-kiat atau saran-saran terkait dengan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Kepada Bawaslu Konawe Kepulauan, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara hadir membersamai kita, Pak Bahari selaku pemantik pada diskusi kita hari ini. Yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Hasni,
Yang saya hormati pula rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota beserta semua audiens yang telah tergabung dalam Zoom diskusi kita hari ini. Mungkin langsung saja memang data pemilih ini sangat menarik untuk kita diskusikan, apalagi hari ini kita sedang di masa penyusunan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di sini mungkin ini bukan pertanyaan, tetapi sharing dan meminta solusi kepada rekan-rekan teman-teman kabupaten di seluruh Sulawesi Tenggara yang ada. Karena mungkin Konkep ini adalah salah satu kabupaten yang sampai hari ini belum mendapatkan akses Sidali. Upaya yang telah kami lakukan, kami juga sudah mendatangi KPU, sudah komunikasi lewat via telepon, tetapi responnya selalu saja kami diberi jawaban bahwa mereka juga dibatasi oleh provinsi untuk memberikan akses. Nah, apakah ini memang hanya Kabupaten Konawe Kepulauan yang seperti itu? Karena saya lihat juga sudah ada teman-teman yang dapat mengakses Sidalinya. Itu mungkin yang perlu kita diskusi atau memberikan solusi lah kepada Konkep, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua terkait dengan ubah data. Nah, kami kemarin itu di rapat pleno rekapitulasi ada data yang kami sampaikan berupa data pemilih baru atau pemilih pemula. Nah, pada saat rekapitulasi itu tidak bisa dilakukan ubah data, padahal PKPU-nya itu bisa mengubah data pada saat itu. Yang penting membawa data otentiknya. Nah, alasan KPU juga sama, bahwa mereka tidak bisa mengakses Sidali pada saat rapat pleno hari itu. Nah, apakah ini terjadi pada teman-teman juga, atau memang hanya Konkep juga? Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tambahan materi diskusi kita ya dari Konawe Kepulauan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bawaslu Kolaka. Bawaslu Kolaka kami persilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kiat-kiat khusus untuk pengawasan data pemilih berkelanjutan ini. Bawaslu Kolaka. Bawaslu Kolaka. Hah? Ayo kan. Oh ya, baik. Mungkin kami langsung persilakan kepada narasumber kita untuk merespon terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Waktu dan tempatnya Ibu Kordif kami persilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya kira ini untuk permasalahannya konkret. Saya kira ini lebih diambil lagi hatinya KPU, saya kira, supaya kita diberikan data, karena jujur kalau data tidak ada yang kita pegang itu tidak bisa kita berbuat apa-apa. Tidak mungkin kita hanya mau menunggu apa yang kita harus verifikasi, tentunya kita verifikasi data. Saya kira diperkuat lagi koordinasi, harus lagi dengan KPU ini kalau saya. Nah, kalau menurut saya untuk ubah data, saya kira ini sebelumnya kalau memang itu data kita sudah dapatkan, saya kira itu bisa kita saran perbaikan ke KPU sehingga dia bisa ubah dan itu bisa kita pastikan masih ada atau belum. Nah, kalau pada saat rapat pleno, kalau yang untuk DPD ini untuk sekarang saya belum pernah juga pada saat rapat pleno itu kita ubah data.
Itu belum pernah saya lakukan, tetapi sebelumnya itu maksudnya sebelum pleno itu selalu kita berikan data ke KPU dan itu bisa. Sebaiknya ini bisa dilakukan yang apa namanya oleh KPU. Ya entah apa yang terjadi di Kongres sehingga semua itu tidak bisa dilakukan. Ya seharusnya kita sebagai pengawas harus meminta penjelasan apa yang apa menjadi kendala sehingga itu tidak bisa apakah dia itu tertutup portalnya atau bagaimana. Nah, karena kalau setahu saya itu kayak DPT yang lalu kita pleno itu saat rapat pleno itu masih bisa diubah, terutama yang ganda atau yang ini, yang penting portal itu bisa terbuka, dan itu KPU untuk di Kondes Selatan KPU itu terbuka semua, transparan terhadap Bawaslu semua data-data yang ada, dan kita kerjasama karena tujuan kita ini juga sama, yaitu kita bisa memperbaiki data dan bisa kita memperbaiki kualitas demokrasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tanggapan dari narasumber kita terkait dengan persoalan yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya kami kembalikan untuk memohon respon balik dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Ya saya rasa ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Berhubung diskusi kita hari ini sudah berjalan 2 sesi, kemudian di sesi yang kedua ini tinggal 1 yang menanggapi. Mungkin Bapak Ibu hadirin mungkin sudah banyak yang lebih paham terkait dengan topik yang kita diskusikan pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri diskusi kita, kami mohon berkenaan dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Bahari, untuk menyampaikan closing statement terkait diskusi kita pada siang hari ini. Waktu dan tempatnya kami persilakan, Pim. Kenapa konsep hanya terima kasih, Bella? Terima kasih sahabat-sahabat seluruh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten. Saya kira sebelum kita menyampaikan, tolong dinyalakan kameranya untuk teman-teman dari pencegahan untuk meng-capture kegiatan biar terdokumentasi dengan baik, biar juga publik tahu bahwa kita tidak diam di masa non-tahapan. Oke. Tolong diaktifkan semuanya, sahabat-sahabat. Oke, pimpinan. Mukanya dikasih lihat yang paling ganteng dan yang paling manis. Yang paling ganteng Abdul Haris, saya lihat. Lah Bahrun ini tidak pernah masuk kantor, Kak? Kemarin, Tim. Izin Bapak Ibu untuk stay di kamera karena akan kita dokumentasikan. Dia turun memancing lagi lah Bahrun ini. Tidak, Pim. Kemarin masuk kantor, Pim. Pembahasan tentang persiapan sentra Gakumdu. Gakumdu Awar. Hoax. Ada bukti dokumentasi, Bangkar. Saya kira kau turun memancing. Sudah, Sarah, sudah. Di Melabar kah, Bang Karman? Sarah, sudah, Sarah. Sebentar Pak, sebentar. Sementara satu-satu. Aduh. Hitung. Waduh, lambat itu, Sarah. Sudah ya? Tidak apa-apa, hidup. Sekalian kita Saya kira dengan berakhirnya tadi diskusi kita di ngobrol Kamis, maka saya kira ada beberapa yang harus kita evaluasi bersama terkait dengan DPB ini. Saya kira sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota memang sudah pada paham semua. Hanya memang saya lihat ada satu catatan yang memang menurut saya
di sini yang jadi titik anu. Kadang kegiatan-kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, pengumuman posko pengaduan dan lain sebagainya, kita masih malu. Aduh. Halo? Halo? Kita masih malu mengupload di media-media sosial yang kita punya. Kita ini di Badan Pengawas Pemilihan Umum, saya lihat masih banyak. Misalnya ada beberapa yang punya akun Facebook, akun Instagram, dan yang masih kita punya WA Story. Tapi kita masih malu mengupload terkait dengan kegiatan-kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik itu di tingkatan provinsi maupun kabupaten. Padahal kita sendiri adalah komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum, staf Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, tapi masih malu kita mengupload status terkait dengan kegiatan kantor kita sendiri. Itu masih jadi persoalan di lingkungan kita memang. Karena siapa lagi yang mau mensosialisasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita punya, kalau bukan kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu, memang masih ada kendala di situ kita. Walaupun memang ada juga beberapa orang yang aktif, baik di story Facebooknya, story WA-nya, dan semua akun Facebooknya dia anu. Tapi ada beberapa orang kalau saya presentasikan tidak lebih dari 50% di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, baik provinsi maupun kabupaten, yang selalu menstorikan kegiatan-kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Lebih mengupload kegiatan-kegiatan personal yang tidak ada hubungannya dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi saya berharap moga-moga setelah kegiatan ini saya kira bisa kita saling mengingatkan dan saling informasikan lewat mensosialisasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sudah paling minimal kabupatennya masing-masing. Kalau ada kabupaten lain, kita like. Itu bagian dari membantu juga sahabat-sahabat bahwa ternyata dilihat oleh publik kegiatan-kegiatan kita di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kabupaten saya kalau dia muncul di beranda saya, baik itu Instagram, Bawaslu, mau personal atau secara kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Bawaslu, pasti saya like dan kalau bisa kita share, kita share. Jadi saya lihat beberapa story-story WA juga teman-teman, saya lihat banyak juga yang lebih, kalau ada kegiatan tidak pernah itu ada, misalnya kan ada Facebooknya WhatsApp dari Bawaslu. Saya kira itu juga tidak pernah muncul di status, yang ada status-status lain saja. Saya kira ini kalau bukan kita yang mensosialisasikan ini lembaga, siapa lagi? Kita ini berada di lingkungan yang kita makan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang kita hidup dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya berharap baik itu komisioner, baik itu staf, baik itu yang berada di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, saya kira harus kita mensosialisasikan melalui media-media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun media pribadi kita yang ada di kita sendiri sebagai anggota Bawaslu maupun Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya kira itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung dari itu, saya sesungguhnya adalah bagian dari tugas saya untuk mengingatkan kita sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum secara kelembagaan. Kalau itu dari pribadi saya mohon dimaafkan. Terima kasih, kita tutup kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.